Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ini fatal, fatal, fatal. Kata Nabi SAW, kita lihat redaksinya, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab, penghalang. Artinya diijabah sama Allah, diijabah. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun datang. Dan kita kaitkan juga dengan hadits kemarin. Hadits Abu Musa, innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa menangguhkan atau suka menangguhkan hukuman bagi orang zalim. Jadi bukan berarti disumpahin hari ini kejadian, belum tentu. Bisa jadi besok, lusa. Hati-hati doa orang terzalimi. Ngeri hadirin, ngeri. Makanya jangan buat zolim. Nanti kalau didoain kita buruk, disumpahin kita selesai, berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Hadirin, dan catat baik-baik. Catat riwayat ini. Ini riwayat lain. Dari hadits Anas. Riwayat Anas. Kata Nabi SAW, tolong dicatat baik-baik hadits ini. Ini hadits penting dalam bab ini. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, walaupun orang yang terzolimi itu orang kafir, nggak beriman sama Allah, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Dari sini doa orang terzolimi, walaupun dia nggak beriman, kalau nyumpain kita, kalau mendoakan keburukan bagi kita, diijabah. Dan dalam hadits Abu Hurairah, catat juga doa hadits ini. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira fafujuruhu ala nafsihi. Nabi SAW bersabda, doa orang terzalimi diijabah. Lihat, statement clear, jelas, nas, nggak ada multitafsir. Doa orang terzalimi diijabah. Wa in kana fajira, walaupun yang terzalimi itu orang fajir, orang fasik. Fafujuruhu ala nafsihi, karena kefajirannya itu bumerang bagi dirinya sendiri. Kefajirannya nggak ada urusannya sama kita. Kefasikannya, dosa-dosa besarnya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia dizolimi, dia berdoa menyerang kita, kena kita. Jadi tenang aja, yang gua zolim ini pezina kok bos, sama pezina itu, dia angkat tangan, dia zolim, kita zolimi dia, kena kita. Jangan zolimi, jangan zolimi. Itu penting. Dan makanya ulama wanti-wanti tentang masalah ini. Masalah ini. Abu Yahya al-Barmaki itu punya anak. Anaknya bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, ba'dal amri wa nahyi wal amwal sirna ila hadha. Jadi anaknya bertanya, setelah perintah dan larangan dan harta ini kita, apa nasihatmu ini, wahai ayahku?
Kata ayahnya apa? Ya bunai, da'watu madlum ghafalna anha lam yakfalillahu anha. Anakku, ingat baik-baik, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Kita ini suka lalai, kita suka lupa, tapi Allah nggak pernah lalai dengan itu poinnya. Allah nggak pernah lalai. Kita ini asik aja zolimin orang, nyakitin orang, nyinggung orang, kita tuh lalai. Ingatlah, Allah nggak pernah lupa, Allah nggak pernah lalai, dan doanya mustajab. Sebagian ulama punya nasihat dalam 2 bait syair, berbunyi begini jamaah: la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Jangan sekali-kali Anda melakukan kezoliman walaupun Anda mampu, walaupun Anda punya power untuk itu, walaupun Anda bisa, karena kezoliman itu akhirnya selalu penyesalan bagi Anda. Akhirnya selalu penyesalan. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Namat uyunuka wal madhlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Jadi namat uyunuka wal madhlumu muntabihun, matamu tertidur, tapi mata orang yang engkau zolimi itu nggak tidur. Dia sakit hati, dia marah, dia kecewa, dia nggak tidur. Jadi ketika Anda tidur nyenyak karena Anda zolimi orang, sikat sana, ambil sana, gibain sana, terus nyerang sana, bunuh karakter, itu yang Anda zolimi, seringkali nggak tidur. Dia sedih, dia sakit hati, dia marah, dia kecewa, dia dendam. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Ketika Anda tidur, dia akan keburukan kepada Anda, dan mata Allah tidak tidur. Dan Allah tidak tidur. Jadi Anda tidur, Allah nggak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah nggak tidur. Anda tidur, Allah nggak tidur. Anda nggak dengar dia mendoakan Anda, Allah dengar dia mendoakan Anda, dan Allah ijabah. Jadi jangan sekali-kali zalimin orang, walaupun kita bisa, walaupun orang nggak bisa ngelawan, gitulah. Itu tadi, idza ma kunta muqtadira, mungkin dia nggak bisa ngelawan, tapi dia bisa berdoa. Dia nggak bisa lawan kita, dia nggak bisa balas dendam kita ke kita, dia nggak punya bergen, dia nggak punya apapun, tapi dia punya lisan, dia punya hati, dia bisa angkat tangan, dia doa sama Allah, ya Allah balaslah fulan, ya Allah hancurkan fulan, ya Allah buat anak-anaknya durhaka sama dia, ya Allah hancurkan rumah tangganya. Gimana kalau dia ngomong demikian? Ya Allah jangan kasih dia masuk surga. Allahu Akbar. Kita nggak mikir begitu. Apalagi, sekali lagi, apa kata Nabi SAW? Da'watul madhlum mustajabatun. Doa orang terzalimi itu dapat diijabah. Diijabah. Wa in kana fajir, walaupun dia orang fasik, orang fajir, dan kefasikannya urusan dia, nyerang dia, tapi bukan berarti doanya nggak diijabah. Saya mau tanya sama ini terakhir ya, orang-orang fasik dan seterusnya yang nggak takut sama Allah, lalu kita zolimi, kira-kira kalau doa lembut-lembut apa enggak permintaannya? Simpel aja, ketika dia doa itu gimana doanya? Orang fasik segala macam, ngomongnya segala, terus kita zolimi mereka atau zolimi dia, kira-kira doanya tuh berperi kemanusiaan dan beri keadilan apa enggak? Itu yang mikir, coba kita mikir. Kan itu kata Nabi. Kalau misalnya ada orang zolimin ulama, rabbani, zahid, orang yang zuhud segala macam, mungkin doanya hadanallah gitu loh, atau hadanallah wa iya gitu. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semua. Nggak nyumpain Pak Ustadz, nggak. Semoga dapat hidayah. Karena Pak Ustadznya orang soleh, lalu kita zolimi orang-orang kayak begitu misalnya, atau orang awam yang baru ngaji mungkin belum bisa mengontrol emosinya. Terus kalau mereka itu sumpah serapah, gimana coba? Ya. Coba, ada kasus di masyarakat, ada kasus. Ini cuma masalah jalan doang, masalah jalan nyelak gitu. Harusnya ini jalan itu nyelak, itu disumpahnya, ya Allah hadirin, disumpahnya gini, didoanya gini, gua sumpahin lo, ini jangan ditiru ya, ini contoh aja di masyarakat, gua sumpahin lo mandul 7 turunan, subhanallah. Gue sumpah lo mandul 7 turunan.
Itu kan parah banget hadirin. Anda tanya sama teman, yang namanya mandul ada turunan pertama apa enggak? Enggak ada. Terus gimana 7 turunan gitu loh. Namanya mandul 7 turunan pertamanya enggak ada gitu loh. Kok bisa mandul 7 turunan? Itu gimana ceritanya? Ya Allah, mandul 7 turunan. Mandul kan enggak ada turunan pertama. Terus gimana turunan kedua, ketiga, keempat, kelima? Kan ya itulah. Orang kalau udah kecewa sakit hati ngomongnya semua disebutin hadirin. Itu di masyarakat. Jangan zolimi orang. Itu tadi, jangan zolimi orang deh. Orang tuh kalau orang nggak kecewa aja, ngomongnya kadang-kadang nggak tertata. Ini orang udah kecewa, orang marah, orang dendam sama kita, orang tersinggung. Kecuali kalau kita menyampaikan hak dan kita on track, kita udah berhikmah, lalu ada orang tersinggung, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau memang ini karena kelalaian kita, kekurangan kita, kita nyikut orang, kita zolimi orang, kita ngambil harta orang, kita hancurkan kehormatan orang, wah itu fatal hadirin, fatal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan pernah remehkan masalah ini. Ingat, kita tidur, itu yang kita zolimi nggak tidur, dendam dia, dendam, dan dia doain kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dari kezoliman dan doa orang terzolimi. Dan kalau kita melakukan kezaliman, semoga Allah lapangkan hati orang yang kita zolimi dan memaafkan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.